Ada satu gunung di Madinah yang pernah gemetar, bukan karena badai, bukan karena retakan bumi, tapi karena siapa yang berdiri di atasnya. Namanya Uhud, gunung yang kokoh, sunyi, dan seolah tak pernah goyah. Angin gurun berdesir pelan, dan dari kejauhan kota Madinah tampak tenang. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mendaki puncaknya. Bersama beliau ada 3 sahabat terbaik, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka tidak membawa kemewahan, hanya ketakwaan dan kesetiaan. Langkah mereka ringan, tapi kemuliaannya berat. Begitu kaki-kaki mulia itu menapak di puncak, tiba-tiba tanah bergetar, batu-batu seperti berdesakan, Uhud berguncang, seakan tak sanggup menahan sebuah kehormatan yang terlalu besar. Ulama menafsirkan bahwa guncangan gunung itu adalah bentuk rasa segan dan takjub karena keberadaan orang-orang paling mulia di atasnya. Di tengah guncangan itu, Rasulullah menegaskan ketenangan. Beliau menghentakkan kakinya, lalu berbicara kepada gunung batu itu sebagaimana berbicara kepada makhluk yang mendengar. Ithbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang Asy-Syiddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid. Sekejap, Uhud diam. Debu yang sempat naik pun turun kembali. Hening menyelimuti puncak, tapi kalimat itu bukan sekadar perintah, itu kabar dari masa depan. Sosok nabi itu adalah Rasulullah sendiri, yang wafat menghadap Allah di usia 63 tahun. Sedangkan sang Syiddiq adalah Abu Bakar, yang menyusul wafat karena sakit juga tepat di usia yang sama, 63 tahun. Lalu 2 yang disebut syahid, Umar bin Khattab, yang ditikam saat memimpin sholat subuh dan wafat pada usia 63 tahun, dan Utsman bin Affan yang kelak terbunuh dalam fitnah menjadi syahid kedua, meski usianya dipanjangkan. 3 pemimpin umat, 3 manusia terbaik dipanggil pulang pada angka yang sama. Apakah itu sekadar kebetulan? Bagi seorang mukmin, takdir tak pernah lahir dari kebetulan. Semua berjalan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Utsman, Allah memanjangkan umurnya hingga 82 tahun. Namun nubuat Rasulullah tetap mengejarnya. Ia wafat terbunuh saat membaca Al-Quran, menutup sabda Nabi di puncak Uhud dengan cara yang paling menggetarkan hati. Sejak hari itu, Uhud bukan hanya gunung, ia saksi. Saksi bahwa lisan Nabi Muhammad tak pernah berdusta, dan bahwa Allah menuliskan takdir jauh sebelum kita membacanya. Maka saat kalian mendengar 63, jangan jadikan itu jimat atau ramalan. Jadikan ia pengingat, kemuliaan hidup bukan pada panjangnya umur, tapi pada bagaimana kita pulang dengan iman, amanah, dan husnul khatimah.